Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah alur film berjudul The Sadness. Film ini menceritakan mengenai virus Alvin yang telah menginfeksi sebagian besar warga Taiwan. Virus tersebut memiliki gejala yang sama seperti flu biasa, yang membuat sebagian warga tak sadar telah terinfeksi virus tersebut. Namun siapapun yang terinfeksi virus Alvin akan membuat penderitanya menjadikan monster yang haus akan kekerasan dan tak segan menghabisi siapa saja dengan cara yang amat brutal dan sadis. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal menceritakan sebuah pasangan muda. Mereka hidup dengan keadaan sederhana di negara Taiwan dan belum dikaruniai seorang anak. Sang suami bernama Jim dan istrinya bernama Kat. Sang istri bekerja sebagai pegawai tetap pada sebuah kantor. Sementara Jim, sang suami, hanya bekerja di tempat biro jasa periklanan yang penghasilannya tidak menentu. Saat Jim menunggu istrinya bersiap-siap pergi ke kantor, hari itu ia membuka sebuah berita dari sebuah channel YouTube yang mengabarkan ada seorang dokter memperingatkan adanya virus baru bernama Alvin. Namun seorang konten kreator dalam konten tersebut tidak mempercayai adanya virus tersebut dan ia menuduh dokter dan tim medis lainnya hanya menakut-nakuti. Jim pun keluar balkon rumahnya dan ia melihat tetangganya seorang nenek tengah berdiri di atap rumahnya. Saat nenek tersebut berbalik, ia dalam keadaan berlumuran darah dan Jim pun terkejut hanya menatapnya. Jim pun dikejutkan oleh istrinya yang sudah siap berangkat ke kantor. Saat Jim melihat kembali ke arah tetangganya, sang nenek sudah terlihat menghilang entah kemana. Jim pun lalu bertemu dengan tetangganya. Ia bernama Mr. Lim. Jim menanyakan kabar Mr. Lim pagi itu, sepertinya ia sedang sakit. Mr. Lim mengatakan bahwa ia hanya terkena flu biasa dan menolak untuk pergi ke rumah sakit. Ia tidak percaya sedikit pun akan virus yang tengah ramai diperbincangkan. Ia hanya percaya bahwa wabah virus adalah akal-akalan para pemilik perusahaan media. Jim pun lalu pamit kepada Mr. Lim untuk pergi mengantarkan istrinya. Jim lalu mengantarkan istrinya menggunakan sepeda motor miliknya. Saat di perjalanan, mereka berdua melihat ada sebuah insiden yang telah menewaskan seorang anak kecil. Mereka berdua lalu kembali melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di kantor Kat. Saat Jim akan pergi, ia mengatakan kepada istrinya akan membuatkan makan untuknya nanti malam. Jim pun lalu kembali pulang. Saat ia melewati tempat insiden tadi, ia tidak melihat siapapun di sana. Jim lalu mampir ke sebuah kedai makan. Ia memesan segelas kopi untuk dibawa pulang. Saat ia menunggu, lalu datanglah nenek yang pagi tadi ia lihat datang ke kedai makanan tersebut tanpa menggunakan alas kaki. Semua orang di tempat tersebut lalu memperhatikan sang nenek. Lalu ada seorang pelanggan menegur sang nenek apakah ia baik-baik saja. Sang nenek lalu meludah ke arahnya. Lalu tak lama kemudian sang nenek lalu menumpahkan minyak panas ke kepala penjual makanan di kedai tersebut. Lalu setelah itu, orang yang terkena ludah sang nenek berubah menjadi brutal dan menusuk temannya secara bertubi-tubi. Sang nenek lalu berjalan ke arah Jim, namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya. Jim pun melihat semua orang di sekitarnya berubah menjadi brutal. Ia lalu memutuskan untuk lari sambil dikejar-kejar oleh orang yang sudah terkena wabah virus. Jim akhirnya selamat sampai di rumahnya. Ia mencoba menghubungi sang istrinya, namun tidak ada jawaban apapun. Ia lalu melihat siaran televisi dan semua menyiarkan sedang terjadi keadaan darurat di negeri Taiwan. Jim lalu mengirimkan pesan kepada istrinya bahwa ia akan datang untuk menjemputnya. Namun saat ia mengirimkan pesan tersebut, tetangganya Mr. Lim menerobos masuk ke rumah Jim sambil membawa gunting tanaman dan menyerangnya. Mr. Lim berhasil memotong jari Jim. Ia terlihat sudah terkena wabah virus Alvin yang melanda. Jim lalu memukul kepala Mr. Lim dengan sebuah benda dan ia pun lalu pergi melarikan diri. Saat di luar, ia kembali melihat kebrutalan orang-orang yang sudah terkena virus Alvin. Ia lalu kembali ke kedai untuk mengambil kembali motornya. Sambil melihat di dekatnya ada orang-orang yang sudah terkena virus.
Ia lalu mencoba menyalakan motor secara perlahan, namun suara motor tersebut mengundang semua orang menghampirinya. Di sisi lain, Cat sudah pulang dari kantornya. Ia lalu memutuskan untuk pulang dengan menaiki sebuah kereta. Cat belum mengetahui kalau wabah virus sedang melanda Taiwan dan terlihat di kereta yang ia naiki baik-baik saja. Lalu salah seorang penumpang bernama Wang bertanya kepada Cat apa yang sedang ia baca. Wang juga mengatakan bahwa semua orang di kereta tersebut hanya fokus kepada ponsel mereka, namun berbeda dengan Cat. Ia juga mengatakan bahwa ia sering melihat Cat dan mengatakan bahwa paras Cat sangatlah cantik. Cat lalu merasa terganggu dan ia mengatakan kepada Wang akan melaporkannya dengan tuduhan pelecehan seksual. Wang lalu berhenti mengajaknya berbicara. Ia terus saja bergumam kalau zaman sekarang ada yang tidak beres. Seseorang yang mengajak berbicara di dalam kereta hari ini dianggap kejahatan. Kereta tersebut lalu tiba di sebuah stasiun. Cat lalu memberikan tempat duduknya kepada penumpang yang lain. Lalu salah seorang penumpang yang terkena virus Alvin terlihat ada di sebuah kereta tersebut. Ia lalu menusukkan pisaunya secara acak dan brutal kepada setiap orang yang berada di kereta tersebut. Semua orang pun lalu panik dan menjerit melihat kejadian itu. Penumpang yang lain lalu mencoba untuk menangkap dan menahan seseorang yang terkena virus tersebut. Lalu tak lama kemudian, beberapa orang di kereta tersebut juga sudah terkena virus dan mulai melakukan perbuatan brutal melukai orang lain. Begitupun dengan Wang, ia juga terkena virus dan lalu melukai seseorang yang duduk di sebelah Cat. Di gerbong tersebut begitu kacau. Semua orang tak terkendali dan mulai melukai dan memerkosa semua orang dengan acak. Kereta pun akhirnya tiba di stasiun. Semua orang lalu berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, ponsel Cat tertinggal di gerbong kereta tersebut. Cat terus berlari menyelamatkan diri bersama seorang yang berada di kereta tadi. Seseorang tersebut bernama Molly. Cat berencana membawa keluar Molly dan membawanya menuju rumah sakit. Lalu tak lama kemudian, Wang terlihat terus mengejar mereka berdua. Cat dan Molly lalu bertemu dengan seseorang. Cat lalu meminta tolong kepadanya bahwa ada seseorang yang akan membunuhnya. Seseorang tersebut lalu menghajar Wang, namun ia pun akhirnya terkena gigitan dan tak lama kemudian ia pun akhirnya tewas. Cat dan Molly lalu kembali melanjutkan pelariannya. Mereka hampir sampai di ujung pintu keluar stasiun. Namun petugas pintu tersebut menutup pintu keluar karena menyangka mereka berdua telah terkena virus. Cat dan Molly terus berlari dan merangkak untuk bisa sampai keluar. Mereka berdua akhirnya berhasil selamat dari kejaran Wang. Ia lalu bergegas membawa Molly menuju rumah sakit terdekat. Scene pun berpindah. Scene menampilkan Jim dengan sepeda motornya yang melintas di sebuah jalan dan melihat jalan tersebut dipenuhi dengan mayat-mayat orang yang sudah tewas mengenaskan. Virus tersebut tak hanya membuat orang terkenanya menjadi brutal dan membunuh orang lain. Virus tersebut juga dapat membuat orang melakukan pemerkosaan terhadap orang lain. Jim terus melanjutkan perjalanannya untuk menjemput istrinya Cat dalam keadaan tangannya terluka akibat serangan tetangganya. Ia lalu mencoba mengobati lengannya dan melihat ponselnya tak ada balasan satupun dari istrinya Cat. Jim lalu menemukan sebuah celurit untuk dijadikannya sebagai senjata. Jim lalu melihat ada seseorang yang sedang diserang oleh orang-orang yang terkena virus. Seseorang tersebut disiksa hingga terluka sangat parah. Jim lalu mendatanginya dan mencoba untuk menolong seseorang tersebut. Ternyata seseorang yang Jim tolong sudah terkena virus. Lalu tak lama kemudian ia lalu didatangi oleh orang-orang lain yang sudah terkena virus. Jim pun lalu memutuskan untuk melarikan diri lagi dengan sepeda motornya. Cat dan Molly akhirnya tiba di rumah sakit. Molly lalu dibantu masuk dan segera ditangani oleh perawat yang berada di sana. Seorang polisi lalu berkata kepada Cat dan menyarankannya agar ia tetap berada di rumah sakit, karena di luar sana keadaan sedang sangat kacau. Molly lalu dibawa masuk oleh perawat untuk menjalani perawatannya. Molly lalu meminta waktu untuk bisa berbicara kepada Cat.
Molly lalu berterima kasih kepada Cat karena telah mau membantunya. Lalu tak lama kemudian Molly pun dibawa masuk oleh sang perawat. Cat lalu meminjam ponsel kepada penjaga pintu stasiun dan ia bernama Kevin. Saat Cat mencoba untuk menghubungi suaminya, tak lama kemudian siaran di televisi menyiarkan pemerintah pusat Taiwan mengumumkan atas kekacauan yang terjadi. Mereka mengatakan bahwa mereka belum menemukan penyebab dan juga solusi untuk menangani kekacauan yang terjadi. Semua orang yang berada di rumah sakit merasa kecewa atas pernyataan pemerintah tersebut. Pemerintah juga menyatakan bahwa virus yang sedang mewabah negeri itu dapat menular dan dapat menyebabkan penderita berubah menjadi maniak pembunuh, pemerkosa, dan juga penyiksa. Saat sang jenderal mengumumkan pernyataan tersebut, ia ternyata sudah tertular virus dan lalu berubah seketika membunuh presiden dengan meledakan bom yang ia bawa. Masyarakat yang melihat siaran tersebut lalu kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa. Semua orang terlihat frustasi akibat kejadian yang telah terjadi. Tak lama kemudian, saat keributan terjadi, Cat melihat Wang sudah berada di pintu depan rumah sakit. Orang-orang yang terkena virus lalu menerobos masuk dan membunuh serta memperkosa orang-orang yang berada di sana. Di sisi lain, Molly tengah berada di koridor rumah sakit seorang diri. Tak lama kemudian, Kevin berlari dan melihat Molly. Ia lalu memutuskan untuk bersembunyi di bawah tempat tidur pasien. Dan tak lama kemudian, Wang akhirnya bertemu kembali dengan Molly. Molly yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia harus rela dengan terpaksa diperkosa oleh Wang. Scene pun berpindah. Jim yang berhasil menyelamatkan diri lalu mendapatkan pesan dari istrinya. Jim lalu segera menghubungi istrinya dan menanyakan keadaannya. Cat memberitahu kepada Jim tempat keberadaannya sekarang. Jim lalu mengatakan bahwa ia akan segera ke sana untuk menjemputnya. Jalan utama semua sudah ditutup dan ia harus mencari jalan untuk memutar. Ia berjanji kepada Cat bahwa ia akan segera tiba. Scene lalu menampilkan Jim melihat ke arah kota yang dimana kota terlihat sangat kacau akibat virus yang telah melanda banyak warga. Scene pun kembali ke rumah sakit. Kevin yang mengira keadaan sudah aman, ia lalu memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Ia lalu melihat di lorong rumah sakit korban yang tengah diperkosa sesudah mengalami penyiksaan. Ia lalu bergegas pergi. Namun ia kembali bertemu dengan Molly yang sudah terjangkit virus. Ia pun terkejut saat melihatnya dan ternyata Kevin sudah dikepung oleh orang-orang yang terkena virus dan akhirnya ia pun berhasil tertangkap. Molly lalu menyalakan alat pemotong yang ia temukan di rumah sakit dan lalu mendatangi Kevin. Kevin akhirnya tewas akibat serangan yang didapatinya. Di sisi lain, Cat tengah menunggu kedatangan suaminya. Ia berada di tangga darurat rumah sakit. Lalu tiba-tiba orang yang terkena virus mendatanginya. Cat lalu segera melarikan diri dan berusaha untuk mengunci pintu dengan sebuah besi yang ia temukan. Ia lalu terus berlari sementara Wang berhasil melewati pintu yang sudah terkunci tersebut. Wang lalu memperkuat kuncian yang menghalangi pintu dan mengatakan kepada yang lain bahwa Cat adalah miliknya. Ia lalu mengambil kapak yang ia temukan. Ia lalu berjalan sambil berkata bahwa ia telah bertemu dengan Molly dan telah berhasil memperkosanya. Cat lalu menyemprotkan hidran ke arahnya dan lalu memukulinya hingga Wang akhirnya tewas. Sebuah pintu pun lalu terbuka, lalu ada dokter yang berada di tempat tersebut. Cat lalu masuk dan dokter yang berada di dalam mengatakan kepadanya untuk tidak bersuara. Karena semua orang yang terkena virus akan mengetahui tempat mereka berada. Dokter tersebut lalu menodongkan pistol ke arah Cat. Ia lalu menyuruh Cat untuk mendekat ke arah pipa dan memakaikan borgol. Dokter tersebut lalu membuka keran pipa dan memandikan Cat dengan disinfektan. Dokter tersebut khawatir kalau Cat telah terinfeksi, namun besar kemungkinan bahwa Cat kebal terhadap virus Alvin. Dokter tersebut adalah Dr. Alan yang muncul tadi pagi pada video yang Jim lihat. Alan lalu menyuruh Cat untuk membuka bajunya karena ditakutkan bajunya sudah terkontaminasi virus. Dr. Alan menyebutkan bahwa ia adalah seorang ahli virologi. Ia berada di ruangan tersebut karena ruangannya paling aman dan pintunya paling kuat di antara pintu rumah sakit yang lain. Sementara itu, Jim akhirnya sampai di rumah sakit di mana istrinya berada.
Dr. Alan lalu menceritakan bahwa dirinya telah mengingatkan semua orang tentang virus Alvin. Namun tidak ada seorang pun yang percaya terhadapnya. Dr. Alan lalu menjelaskan bahwa virus tersebut akan mempengaruhi seluruh kerja otak dan membuat penderitanya tak bisa mengontrol dirinya. Mereka akan berlaku buas dan menginginkan korban yang di dekatnya merasa menderita. Saat Dr. Alan menceritakan hal tersebut kepada Cat, tanpa sengaja, Cat menemukan sesuatu di tempat sampah, yaitu seorang bayi yang sudah terkena virus. Dr. Alan lalu menyuntikkan sesuatu kepada Cat dan lalu kembali memborgolnya. Dr. Alan mengatakan bahwa ia terpaksa menyuntikkan virus Alvin kepadanya karena ia ketakutan aksi bejatnya tersebar kepada yang lain, bahwa dirinya lah dalang dibalik peristiwa ini. Dr. Alan juga menyebutkan bahwa apabila 5 menit virus tersebut bereaksi kepada Cat, ia akan terpaksa membunuhnya. Namun apabila Cat selamat, ia akan membawanya ke atas dan helikopter sudah menunggu mereka berdua untuk menyelamatkan mereka. Dr. Alvin berencana akan mengembangkan vaksin virus tersebut. Saat Dr. Alan menceritakan kisahnya, Cat berusaha untuk membuka ponsel milik Kevin untuk menghubungi suaminya Jim. Jim akhirnya menerima pesan bahwa Cat berada di sebuah tempat dan memberitahu bahwa ia sedang bersama seseorang yang membawa senjata. Dr. Alan lalu melepaskan Cat karena Cat kebal terhadap virus Alvin. Saat mereka keluar, tiba-tiba orang-orang yang terkena virus lalu menyerang Dr. Alan. Namun ia berhasil menembak semua orang yang datang. Dr. Alan lalu meminta Cat untuk membopongnya ke atap, karena mereka tidak bisa pergi ke atap karena akses hanya dimiliki oleh Dr. Alan. Cat pun terpaksa membopong Dr. Alan. Lalu tak lama kemudian Jim pun berhasil menemukan keberadaan Cat. Namun Jim ternyata sudah terinfeksi virus dan membuatnya berubah. Dr. Alan lalu mencoba untuk menembaknya, namun Cat menghalanginya. Cat lalu mengambil kunci yang dibawa oleh Dr. Alan dan segera pergi melarikan diri. Sementara itu, Dr. Alan akhirnya tewas ditebas oleh Jim. Cat berhasil mengunci pintu yang memisahkan Jim dan dirinya. Cat terlihat sangat sedih. Akhirnya suami yang dicintainya harus berubah akibat virus yang menjangkit Jim. Cat pun lalu memutuskan untuk pergi ke atap yang dimana helikopter sudah datang menjemputnya. Berakhir sudah film The Sadness ini. Terima kasih buat kalian yang udah pantingin alur cerita film ini sampai habis. Ikuti terus film-film lain yang akan kami recap. Dukung terus kami dengan cara subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.